warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini kita bakalan belajar bareng lagi. Nah, tapi buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Buat kalian yang menyukai video ini, jangan lupa tekan tombol like. Dan jika kalian merasa video ini bermanfaat, share video ini ke teman, ke keluarga, ke saudara, maupun ke orang lain yang membutuhkan informasi berkaitan dengan topik yang akan kita bahas. Baik, materi apa ya yang akan kita bahas di video kali ini? Ada yang tahu? Ya, di video kali ini kita bakalan belajar tentang teks deskripsi. Jadi, buat kalian yang membutuhkan informasi berkaitan dengan teks deskripsi, simak video ini ya. Simak video ini sampai selesai dan jangan di-skip. Langsung aja, kita harus tahu terlebih dahulu pengertian dari teks deskripsi. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek secara rinci. Berbicara mengenai menggambarkan suatu objek berarti dalam teks deskripsi ini berusaha menuangkan objek yang dilihat, didengar, dicium, dan dirasakan oleh penulis ke dalam kalimat demi kalimat. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar pembaca maupun pendengar seolah-olah melihat langsung objek yang sedang dideskripsikan. Kata kunci dari teks deskripsi ini adalah menggambarkan objek. Ingat-ingat ya. Sementara objek apa yang bisa dideskripsikan? Oh, beragam. Misalnya nih, objek kalau berupa orang. Bisa ayah, bisa bunda, bisa kakak, kakek, nenek, atau pacar. Selain orang, ada juga tempat, misalnya gunung, laut, pantai, rumah, sekolah, dan lain sebagainya. Masih banyak loh tempat yang bisa dideskripsikan. Selain orang dan tempat, bisa juga benda, misalnya baju kesayangan, boneka kesayangan, mainan kesukaan, tas kesayangan, kotak pensil kesayangan, dan masih banyak lagi. Sampai di sini, semoga kalian paham ya. Selanjutnya, ciri-ciri dari teks deskripsi itu sendiri yang pertama adalah menggambarkan atau melukiskan suatu objek. Sudah jelas. Yang kedua, melibatkan kesan indera sehingga gambaran objek menjadi jelas. Yang ketiga, teks deskripsi berusaha agar seolah-olah pembaca maupun pendengar merasakan dan mengalami langsung apa yang sedang dideskripsikan. Dan yang terakhir, menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci. Rinciannya bisa berupa warna, ukuran, bentuk, keadaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas jenis dari teks deskripsi. Jenis dari teks deskripsi dibagi menjadi dua. Ada deskripsi berdasarkan cara mendeskripsikan objek dan teks deskripsi berdasarkan objeknya. Yaps! Mari kita bahas satu persatu. Berdasarkan cara mendeskripsikan objek, teks deskripsi dibagi menjadi dua lagi. Ada teks deskripsi eksplanatoris dan deskripsi sugesti. Deskripsi eksplanatoris adalah deskripsi yang ditulis berdasarkan fakta yang dilihat oleh penulis. Jadi, sifat dari deskripsi eksplanatoris ini adalah nyata. Tidak ada subjektivitas ataupun imajinatif. Perhatikan contoh berikut ini. Ruang kelas 7B.
Ruang kelas 7B terletak di lantai 1. Ruang kelas 7B itu bersebelahan dengan ruang BK. Ketika masuk di ruang kelas 7B, kita akan melihat kursi-kursi dan meja-meja berjajar rapi. Di sudut depan terdapat sebuah lemari kayu. Lemari itu berisi buku-buku, beberapa tumpukan kertas, dan mukena milik siswa. Lemari itu terlihat cukup kuat. Nah, itu merupakan contoh dari teks deskripsi eksplanatoris. Yang kedua adalah teks deskripsi sugesti. Teks deskripsi sugesti adalah teks deskripsi yang ditulis berdasarkan kesan-kesan yang muncul. Kesan-kesan yang muncul itu contohnya ekspresi wajah, gerak-gerik, dan gaya bicara. Sifat dari teks deskripsi sugesti ini adalah imajinatif. Perhatikan contoh berikut ini. Guru yang disiplin. Pak Redi adalah guru yang tegas dan disiplin di MTSN 3 Blitar. Pak Redi adalah guru yang ditakuti oleh siswa-siswanya. Beliau mengajarkan siswa-siswa untuk selalu disiplin dalam belajar. Pak Redi memiliki postur tubuh yang tinggi dan gagah. Beliau juga sangat tegas dalam berbicara. Ketika beliau marah, beliau akan membuat seolah-olah orang yang di sekelilingnya menjadi sangat kecil. Akan tetapi, di balik sifatnya yang tegas, beliau hanya ingin membuat siswa-siswanya menjadi generasi penerus yang disiplin dan penuh tanggung jawab. Bagaimana? Sudah jelas kan perbedaannya? Kalau eksplanatoris itu sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, kalau sugesti berdasarkan pendapat dari penulis, berdasarkan pendapat yang dilihat oleh penulis. Begitu ya. Semoga kalian masih paham. Lanjut, berdasarkan objeknya, teks deskripsi dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah teks deskripsi tempat. Teks deskripsi tempat adalah teks deskripsi yang melukiskan ruang. Jadi yang dibahas adalah ruang atau suatu tempat. Yang kedua adalah deskripsi orang. Deskripsi orang adalah teks deskripsi yang menggambarkan orang secara rinci. Jadi yang dibahas adalah orang. Yang ketiga adalah teks deskripsi benda. Jadi yang dibahas adalah benda. Yang keempat adalah deskripsi waktu, yakni teks deskripsi yang menggambarkan urutan waktu. Baik, saya akan memberikan contohnya satu persatu. Silakan dibaca sendiri ya. Nah, ini merupakan contoh teks deskripsi tempat. Jadi, yang digambarkan adalah kamar mandi di SMP Nusantara. Teks yang kedua ini adalah teks deskripsi orang. Yang dibahas adalah pemeran Dewi Sinta. Contoh yang ketiga ini adalah teks deskripsi benda. Yang dibahas adalah tas sekolah atau tas ransel. Dan yang terakhir ini adalah teks deskripsi waktu. Ini yang dibicarakan adalah urutan waktu sebelum malam. Bagaimana? Sudah lebih jelas kan tentang teks deskripsi? Buat kalian yang masih kebingungan, silakan tulis di kolom komentar ya. Jika kalian mempunyai kritik dan saran, silakan tulis di kolom komentar juga. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Ingat, tetap di rumah aja, jaga kesehatan, rajin cuci tangan, makan makanan bergizi, dan selalu bahagia. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!